Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi yang Edwin bawa kali ini Bapak Ibu masih seputar honorer ya Bapak Ibu. Booming sekali ini honorer karena menjelang penghapusan di November ini ya tanggal 28 ya. Rencananya kalau berdasarkan regulasi yang ada, penghapusan tenaga honorer itu tanggal 28 November 2023. Apakah benar adanya penghapusan itu, dan wacana yang muncul sekarang adalah tidak akan ada PHK massal. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu admin coba untuk berbagi kembali bahwa tahun 2024 pemerintah tidak akan angkat tenaga honorer dengan kriteria ini sebagai ASN. Admin lansir dari lengkongayobandung.com, Bapak Ibu, informasi ini kita angkat coba ya untuk membacakan informasinya. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pemerintah mengundur ya penghapusan tenaga honorer yang awalnya akan dilaksanakan pada November 2023 menjadi Desember 2024. Diundurnya penghapusan tenaga honorer tersebut ini disebabkan pemerintah masih melakukan audit menyeluruh di semua tenaga honorer. Bapak Ibu diaudit, kemudian dilihat datanya, diverifikasi dan divalidasi, sehingga diharapkan nanti akan benar-benar menghasilkan data yang valid, data yang benar begitu Bapak Ibu. Nah, pemerintah menurunkan PKN dan PKPP Bapak Ibu untuk melakukan audit tenaga honorer yang awalnya berjumlah 2,3 juta sekarang menjadi 5,6. Ini lebih dari 100% ya Bapak Ibu. Jadi 100% lebih ya penambahannya. Dari 2,3 menjadi 5,6. Wah, luar biasa ini. Penambahan yang sangat signifikan ya Bapak Ibu. Namun jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring audit masih dilakukan. Nah ini Bapak Ibu. Sehingga audit tersebut dilakukan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi ASN. Nah, pengangkatan tenaga honorer ini Bapak Ibu, ini sangat ditunggu-tunggu tentu ya oleh teman-teman kita yang statusnya sekarang masih menunggu nasib kedepannya seperti apa begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga harapan daripada tenaga honorer ini adalah adanya perhatian dari pemerintah pusat agar status ya teman-teman kita, status mereka lebih jelas begitu Bapak Ibu. Seperti diketahui bahwa kontribusi tenaga honorer ini dalam menjalankan birokrasi negara ini sangat besar, betul. Tidak bisa dibayangkan oleh kita Bapak Ibu andaikan terjadi penghapusan tenaga honorer, di luar biasa akan tersendat pelayanan publik tentunya Bapak Ibu. Nah, pengangkatan tenaga honorer ini juga merupakan aspirasi pemerintah ya untuk mereka. Nah, tenaga honorer Bapak Ibu yang diangkat menjadi ASN, ini rencananya akan mendapatkan status kepegawaian P3K. Penghitungan tenaga honorer ini harus benar-benar cermat dan serius ya, jangan sampai tenaga honorer yang sudah mendedikasikan dirinya kepada negara selama bertahun-tahun tidak diangkat, sedangkan yang baru menjadi tenaga honorer di bawah 5 tahun sudah diangkat. Yang akan menimbulkan ketidakadilan, kecemburuan tentu ya dari teman-teman yang sudah lama. Sehingga diharapkan pemerintah lebih selektif dan adil ya di dalam menetapkan status tenaga honorer ini begitu Bapak Ibu, terutama bagi teman-teman yang sudah lama mengabdi, yang luar biasa memberikan kontribusi tenaga pikiran untuk negara ini gitu Bapak Ibu. Nah, tenaga honorer yang tidak bisa diangkat sebagai ASN, pemerintah menuliskan atau menunjuk ya beberapa kriteria atau menetapkan beberapa kriteria yang tidak akan bisa diangkat ya sebagai ASN. Yang pertama adalah tenaga honorer yang tidak pernah bekerja namun terdata sebagai tenaga honorer. Nah, ini yang bahaya. Jadi tenaga honorer yang tidak pernah bekerja namun terdata sebagai tenaga honorer ini tentu ya harus dievaluasi dan tidak boleh terjadi kalau sampai diangkat ini. Karena ini menurut admin ini akan bisa disebut siluman ya.
Jadi data ada, tapi orangnya tidak pernah bekerja. Itu pertama. Yang kedua adalah tenaga honorer yang hasilnya tidak pernah bekerja atau mengabdi selama puluhan tahun atau baru-baru ini diangkat menjadi honorernya. Artinya di sini harus selektif. Diharapkan pemerintah bisa mengangkat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Ya, jangan sampai yang baru saja diangkat tenaga honorer itu yang didahulukan. Nah, ini tidak adil. Jadi yang lebih fair, teman-teman yang sudah lama mengabdi untuk tenaga honorer didahulukan lah begitu. Makanya ini pemerintah menurunkan tadi BKN dan BKPP untuk mengaudit itu semua. Yang ketiga adalah tenaga honorer titipan, ya, kepala daerah maupun instansi. Nah, ini mesti dievaluasi juga, ya, tidak boleh ada titipan-titipan sebenarnya, Bapak Ibu. Kita fair, kita adil, yang bekerja puluhan tahun terdata, itulah yang didahulukan. Dan yang baru-baru mungkin di bawah 5 tahun, nah itu tolong dievaluasi juga Bapak Ibu. Nah, tenaga honorer dengan kriteria ini, ya, sudah dipastikan tidak akan diangkat menjadi ASN. Ya, setuju ya Bapak Ibu. Jadi ada tiga kategori tadi tidak bisa diangkat jadi ASN tentunya. Setuju kita. Biar apa namanya yang lama-lama dulu begitu Bapak Ibu. Mereka yang mungkin sudah hampir pensiun begitu ya, masih belum jelas statusnya. Nah, Menpan RB Bapak Ibu memastikan bahwa akan dilakukan paling lambat 24 Desember ya 2024. Ini Bapak Ibu. Di tenaga honorer yang diangkat juga ada yang menjadi P3K, part time maupun full time. Namun hal tersebut masih dibicarakan dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, kita doakan mudah-mudahan peraturan pemerintah peraturan pemerintahnya segera keluar dan itu bisa jadi rujukan ya buat teman-teman kita untuk merubah nasib ke depan agar statusnya jelas. Itu Bapak Ibu terkait dengan tidak akan diangkat dengan kriteria yang 3 tadi untuk menjadi ASN baik P3K maupun PNS. Kita berdoa bersama mudah-mudahan terkait dengan tenaga honorer ini segera diberikan solusi dan segera diberikan jalan keluar agar permasalahannya clear begitu Bapak Ibu. Demikian yang dapat admin sampaikan ya informasinya. Semoga informasi ini memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.